Selamat pagi saudara-saudari, salam jumpa di dalam renungan pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami. Kami akan memulai aktivitas kami dan kami akan berjalan dengan firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini Matius 12 ayat 22 sampai 24. Begini firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga orang bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, apakah dia ini anak Daud? Namun ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata orang ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Saudara-saudari, orang Farisi adalah orang yang beragama dan baik, namun dengan tiba-tiba memfitnah Yesus. Dari sini kita belajar seorang yang berbuat baik pun dapat difitnah. Saudaraku, mungkin kita pernah difitnah oleh orang lain, membicarakan hal yang buruk dan menyakitkan kita. Namun kita bisa belajar saudara dari Yesus. Yesus tidak menegur dosanya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit dan melepaskan orang yang kerasukan setan. Jadi apa yang Yesus lakukan adalah hal yang luar biasa. Tapi kenyataannya Yesus pun difitnah. Dia dikatakan mengusir setan dengan Beelzebul. Saudara mungkin pernah mengalami hal demikian. Sudah berbuat baik tapi juga difitnah. Saudaraku, kita belajar tidak menyimpan kebencian dan sakit hati. Kita harus melepaskan pengampunan kepada mereka yang membuat kita sakit hati. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah pernah difitnah, tapi dia tetap mengasihi. Yang kedua saudaraku, kita belajar. Seorang yang memfitnah biasanya dimulai dari perasaan iri hati. Orang Farisi memfitnah Yesus karena mereka merasa mulai ditinggalkan murid-muridnya. Orang banyak berkata, engkau hanya mengajar dengan kata-kata yang indah. Tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Murid-murid orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat mulai meninggalkan mereka dan datang pada Yesus. Karena iri hati inilah mereka mulai merancangkan fitnah untuk menjatuhkan Yesus. Saudaraku, kalau ada orang mulai iri hati pada kita, biasanya karena sudah tumbuh benih iri hati dalam dirinya. Artinya kita harus menjaga hati kita dari segala iri hati. Yang ketiga, saudaraku, seorang bisa bertahan melalui fitnahan jika ia menyadari kehendak Allah dalam hidupnya. Saudaraku, kita harus menyadari apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri kita. Yesus tahu bahwa ia datang ke dunia untuk mati, menyerahkan hidupnya untuk penebusan dosa kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kehendak Allah dalam hidup kita tidak bisa dihancurkan oleh fitnahan manusia. Oleh karena itu kita harus menyadari kehendak Allah dalam hidup kita supaya tidak terpengaruh sedikit pun dengan fitnahan orang dan tidak menderita oleh akibat-akibat yang ditimbulkan oleh fitnahan itu. Saudaraku, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia juga difitnah. Dia bisa menerima. Maka sudah selayaknya kita juga bersikap yang sama. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetap kita fokus kepada Allah dan biarlah Roh Tuhan dan Yesus sendiri yang menyatakan kehendak pada kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami. Terkadang kami juga mengalami hal fitnahan dari orang lain yang melukai hati dan pikiran kami. Saat ini kami mau melepaskan Tuhan, dan kami hanya fokus kepada Allah dan kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Tolong kami agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan sukacita, damai sejahtera, tidak terusik dengan fitnahan-fitnahan orang lain. Tapi kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan hari ini dan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.